Semoga kegiatan ini membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menjadi momentum pertumbuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Konjen atas sambutannya yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi perkenalan Pergi. Karena katanya tak kenal maka kami persilahkan untuk perwakilan Pergi dari KOL untuk maju ke depan. Kalau enggak semua bisa memperkenalkan, ini memperkenalkan ciri khasnya. Karena dari KOL paling banyak katanya ini. Kami persilahkan. Selamat malam, Shalom. Shalom. Ya, kami 9 orang plus 1 jemaat Perikol yang sudah pindah ke Hamburg. Ini Amanda yang sekarang pindah ke Hamburg. Misalnya kami jemaat Perikol ada 10 jadi yang hadir pada hari ini. Walaupun saya tadi ini sudah tidak tinggal di KOL, tapi hati saya masih tertinggal di KOL. Saya tinggal di wilayah Provinsi Bayern 8 jam dari sini, tapi karena saya besar oleh orang tua kami ini, jadi saya nggak lupa akan mereka. Jadi saya masih diberikan tanggung jawab, saya masih mendampingi mereka, dan mereka juga masih setia mendampingi kami ini. Global dari Perikol, kami ibadah di hari Minggu pertama setiap bulan. Jadi kalau pergi teman-teman yang mau mengunjungi wilayah Jerman bagian barat, kalau mau ceritanya boleh mampir. Kami di Minggu pertama, tanggal 3, tanggal 4, pokoknya di bawah tanggal 7 lah. Karena memang minggu ini kami di sini, kami geser ke Pentakosta tanggal 21 ini. Lupa, orang tua dia pada saya. Jadi kita karena itu kami kalau bagi teman-teman yang mau kenal ya bilang kami total mungkin di data kami pengurus hampir kurang lebih 40-an, 45 lah kira-kira. Setengahnya mungkin 25-nya masih orang tua, tapi misalnya generasi muda. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya masih bersama banyak dengan teman-teman PPI Bon untuk menampung segala aspirasinya. Di sini ada beberapa orang tua kami yang juga pendeta di sini. Di sebelah kanan ini nama pendeta altar sehat, beserta anak dan istri 60 kitong kalau saya nggak salah. Kalau belum ganti. Sampingnya ada Amanda yang sekarang sedang berdomisili di Hamburg. Jadi nanti kalau dia main ke sini, ya mungkin dia akan segera bergabung. Kira-kira, tak kenal kata ayah tadi, mudah-mudahan dia bisa berkontribusi. Di sampingnya orang tua kami, Tante Michael. Panggilnya saya agak sulit, jadi Tante Michael saja. Di sampingnya ada mantan ketua kami, Inang Ira Boswongkul, mantan ketua Perikol. Saya lupa, mungkin banyak periodenya dia. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Di sampingnya ada Om Yohanes Japri,
Dia juga mantan pengurus di era pengusaha saya pertama. Beliau mendampingi saya. Terus di sini ada Tante Hetty, orang tua kami juga di sini, dan terakhir ada Tante Mariana. Beliau lama kerja di Deutsche Welle kalau saya tidak salah, di kantornya di Bonn. Jadi kalau ada belajar grammar, beliau lah yang korektor kami di sini. Mungkin itu karena kami terpisah-pisah, ada yang datangnya tadi siang, ada yang sudah stay di sini, tapi inilah kami dengan segala rendah hati. Salam kenal, kalau kami nanti ada salah, kami mohon maaf, tapi sekedar informasi dari kami saya. Terima kasih, mengenal kami, selamat malam. Halo. Luar biasa, terima kasih perwakilan dari Hun. Sekarang kita dengarkan sambutan perwakilan dari Denmark. Shalom, selamat malam. Kami dari Denmark berlintas sedikit tapi pria. Ya, 4-5 jam tadi pagi kami berangkat. Ada yang naik kereta, ada yang berhenti, dan puji Tuhan sampai di Hamburg dengan selamat pada pulang Shalom dengan cuaca yang sangat luar biasa. Sebelumnya kami dari Denmark mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia di Hamburg yang telah bersusah payah arrange acara ini, begitu dengan kepengurusan Turki Eropa. Segala sesuatunya sangat luar biasa dipersiapkan oleh teman-teman hingga acara ini bisa terjadi. Salam dari teman-teman di Denmark, khususnya kebetulan banyak sebenarnya yang tadi ingin hadir, tapi di Denmark itu sekarang bulan April dan Mei sedang musim yang namanya konfirmasi anak-anak muda ECD kalau di Indonesia. Jadi dan itu biasanya setiap weekend, jadi unfortunately banyak yang harus reschedule. Nama saya sendiri, nama saya Beta, saya ketua PERKI Denmark kepengurusan 2006-2008. Di sini bersama saya Lydia Sorensen, seksi rohani dari PERKI Denmark, lalu Bapak Richard Simanjuntak, sesepuh, salah satu sesepuh PERKI Denmark, pendiri PERKI Denmark, bersama Bapak Bambang yang juga sangat dari Jerman ya, dari PERKI Hamburg juga, dan Ibu Susan yang adalah istri dari Bapak Richard dan saudara Ian Tobin. Sedikit saja, singkat saja, dan kami sangat looking forward untuk acara hari ini dan juga besok. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman di Hamburg dan juga teman-teman dari Eropa. Selamat malam dan go after. Terima kasih sambutannya dari PERKI Denmark. Selanjutnya seharusnya kami panggilkan perwakilan dari PERKI Stuttgart, namun sampai saat ini belum sampai, mungkin besok atau nanti malam. Selanjutnya kami panggilkan perwakilan dari Belgia.
Baik, selanjutnya kami panggilkan perwakilan dari Belanda. Sekali lagi kami panggilkan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada perwakilan Belgia. Shalom, selamat malam semuanya. Halo. Ini semuanya berkat anugerah Tuhan kita bisa berada di tempat ini. Sudah ditunggu-tunggu dari 2 tahun lalu ya, 3 tahun. Jadi kita sudah bisa kembali lagi. Terima kasih kami dari Oikum ini biar dia dapat bersyukur mewakili teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam ini. Masih ada Bu Ida di jalan, masih ada Bu Mary, jadi masih ada 2 lagi yang akan datang. Bu Andi sebenarnya yang berkenalan diri di baik ini. Ya, dari mulai dari ujung sebenarnya Bu Reni itu singers kami itu selalu ibadah, selalu ikut. Kalau di kamera kelihatan sekali. Yohan Patikawa di jalan-jalan generasi berikutnya. Pak Andre Patikawa, Ketua RK Eropa, dan juga jadi motor di PRK Belgia sebagai musikan yang menjadi itu selalu di hari Minggu. Dan Ibu Gloria Patikawa Tabunan adalah sekarang menjabat sebagai wakil ketua dari pengurus PRK Belgia dan yang baru terpilih kemarin. Bapak Ibu, kami mengucap syukur karena kami berada di lingkungan KBRI, di mana ini berdirinya adalah dari tahun resminya 1991. Tetapi dimulai dari hari Jumat berdoa dengan pegawai-pegawai yang ada, sementara yang lainnya Jumatan, kami di salah satu ruangan Bapak dari keuangan kami mengadakan persekutuan doa. Dari 89 saya ikut, kemudian 1991 di Natal itu diresmikan menjadi hari berdirinya PRK Belgia dan juga dibawa oleh bapak-bapak ibu-ibu dari Departemen Luar Negeri waktu itu pas kirim. Jadi senior-senior kami sebenarnya semuanya adalah perintis-perintisnya dari Departemen Luar Negeri dan kebanyakan datang semua. Jadi kami pun berkenalan dengan PRK Belgia yang sudah pensiunan, sudah pulang ke Indonesia. Itu tiap hari 100-an nama-nama itu saling menyapa. Berat sekali ini hubungan PRK Belgia. Padahal persekutuan ya, Persekutuan Kristen Indonesia. Jadi dari awal ada Ibu Kartini Mumen di sini juga yang dari awal memimpin PRK Eropa itu ada Pak Matonda, Andre Matonda, yang sekarang juga menjadi motor daripada PRK Eropa di Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita semuanya penerus-penerus dari PRK Belgia tetap berapi dalam pelayanan dan juga katanya pelayanannya boleh pensiun. Jadi boleh diambil alih dengan bukan jadi pengurus saja, tapi juga dalam membantu pengurus-pengurus yang baru itu kita harus menyemangati itu terutama generasi muda. Terima kasih. Ustaz dengan saya, gue mengenalkan nama saya sendiri, saya Kesi. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya kan panggilkan perwakilan dari Switzerland. Kita berikan tepuk tangan.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman pengurus PRI. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk undangan yang diberikan dan juga salam dari teman-teman di PRI Swiss. Kami diwakili oleh dua orang. Saya Vivian Studer selaku Ketua Umum PRI Swiss periode 2026-2030 dan saya panggil beliau Oma Mega. Mungkin kalau yang ada seukuran saya ingat dulu zamannya Ferawati Fajri, Rudi Hartono. Beliau salah satu mantan badminton nasional kita, Ibu Megawati Samudra, dan beliau adalah salah satu dari pembina PRI Swiss. Ya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang diberikan untuk perkenalan, jadi saya mempersiapkan PowerPoint karena saya tidak tahu, semoga tidak kepanjangan. Kalau tidak bisa di-skip aja. Oke, mungkin dibandingkan dengan PRI yang lain, kami PRI Swiss masih jauh lebih muda. PRI Swiss sudah ada dari 1975, tapi ada 2 tahun 1977, kemudian vakum lama dan baru bangun kembali 2014. Jadi kami baru menjelang 12 tahun, kami masih SD. Ini bisa di-skip, saya rasa bisa di Google. Nah, ini susunan pengurus PRI Swiss periode ini. Per 1 Maret kemarin kami ada pemilihan pengurus yang baru dan saya dipercaya kembali untuk menjadi ketua umum PRI Swiss. Kami ada ketua umum, 3 orang penasehat, 3 orang pembina, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kami ada beberapa komisi di bawahnya. Bisa dilanjutkan. Ini adalah pengurus atau badan pengurus harian PRI Swiss yang baru saja terpilih Maret 2026 hingga nanti Februari 2030. Kemudian PRI Swiss juga dengan PRI kami mengadakan ibadah sebulan sekali sama dengan PRI Girl setiap minggu pertama di bulan yang dimaksud. Dan pemuda seperti tadi disampaikan itu adalah harapan kita, penerus kita. Kami percayakan mereka untuk memimpin ibadah 2 kali dalam setahun. Bagaimanapun hasilnya, pokoknya mereka yang memimpin. Dan ada pelayanan sekolah minggu, meskipun mungkin cuma 1-2 anak, kita akan tetap melayani. Dan kemudian setelah ibadah seperti biasa, taman-taman makan siang dan jadwal pelayanan sudah kita buat 1 tahun ke depan. Ini sekilas gambar bagaimana suasana ibadah minggu kami. Ibadah minggu kami di bulan Juli tahun lalu biasanya dihadiri sekitar 50-60, kadang-kadang lebih, dan terus anak-anak sekolah minggu 2-7 anak. Nah, ini pemuda-pemuda kami pada saat memimpin ujian. Dan kemudian paduan suara PRI Swiss, yaitu ada di bawah komisi seni, kami ada namanya komisi seni, dan di bawah komisi seni itu dan paduan suara PRI Swiss, dan kami mengisi acara pasca sekali kami diundang, dan buat kami itu suatu hal yang luar biasa, diundang oleh KBRI Banner untuk ikut memeriahkan acara 17-an. Belum pernah, jadi buat kami suatu bukan kebanggaan, tapi kami benar-benar bersyukur dan kami boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya secara live. Kemudian ibadah syukur 10 tahun PRI Swiss waktu itu dihadiri juga oleh PRI Belgia, PRI Nederland, PRI Köln, dan beberapa PRI yang lain. Itu 26 Oktober 2024 kemarin. Perayaan Natal Masyarakat Indonesia yang diadakan setiap tahun dan jadwal disusun 10 tahun ke depan. Jadi 10 tahun kita sudah tahu tahun depan di mana, tahun berikutnya di mana, dan ibadah Paskah dan perayaan Natal. Kemudian komisi olahraga kita tidak hanya mengharapkan jiwa yang sehat, tapi juga tubuh yang sehat. Jadi ada water hiking ya, di tengah-tengah alam
setiap komisi-komisi, karena setiap komisi-komisi juga pasti membutuhkan dana. Ini komisi dana dan anak-anak sekolah minggu tentu saja. Ini sekolah minggu kalau di perayaan Natal itu bisa sampai 8.000 anak. Ya kalau Paskah lebih sedikit, tapi di perayaan Natal bisa sampai 80 dan mereka biasanya diminta juga untuk mengisi acara. Ini perayaan 10 tahun yang anak-anak tampil di acara 10 tahun di Swiss. Ya, ini perayaan Natal 2 tahun lalu, ini perayaan Paskah tahun lalu. Nah, kami ada juga pemuda, komisi pemuda dan remaja. Pemuda itu yang sudah agak lebih dewasa, ya 18 tahun ke atas, dan remaja itu dari 14 sampai 18 karena pola pikir mereka yang berbeda, jadi nggak nyambung kan, itu kita bikin dua komisi. Nah ini contohnya dari pemuda dan remaja. Nah ini pemuda, jadi mereka yang sudah 18 tahun ke atas karena mereka bikin trip ke Milan. Tentu saja mereka yang sudah full daring yang 18 tahun ke atas, adik-adiknya nggak boleh ikut. Jadi kalau mereka yang sudah dewasa silakan boleh pergi dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga bisa translator apa ya? Kalau inter, ya explore. Kemudian ini gabungan pemuda dan remaja. Mereka adakan Bible study. Mereka juga setelah Bible study mereka masak sama-sama dan makan bersama-sama. Itu kerinduan dari mereka juga untuk mengenal makanan dapur Indonesia. Ya, jadi mereka yang mempersiapkan dan mereka yang memakannya. Bagaimana rasanya itu tanggung jawab mereka. Ya, ini perjalanan mereka ke Milan. Ini orang sudah dewasa. Ya, ini ibadah negeri di bulan Oktober. Mereka yang memimpin puji-pujian pemuda kita. Dan tentu saja karena banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak, jadi ada juga komisi bapak dan komisi ibu. Komisi ibu ini contohnya yang mereka lakukan beberapa waktu lalu ada brunch game, bincang santai. Ibu-ibu ini kan pasti senang shopping ya. Jadi ya bapak-bapak harap memaklumi, ibu-ibu bikin acara dan shopping. Dan kemudian kalau Indonesia ini komisi ibu bekerja sama dengan komisi seni. Ini acara kali Indonesia.